Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kehujanan ya? Alhamdulillah. Hujan apa resep? Masya Allah. Bandung mah ketika hujan romantis. Romantisnya? Padahal macet ya Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Sekali lagi Pak. Alhamdulillah. Punten ini malam-malam kesini Pak. Apa? Beres sholat maghrib sambil kita nunggu Isya tadi. Ya. Alhamdulillah ternyata kebetulan kita sholat maghrib keluar bareng. Jadi saya silaturahim ke tempatnya Pak Haru, dan ini udah lama ya Pak pengen ketemu, baru sekarang bisa ketemu, dan alhamdulillah sekarang ada sesuatu yang sedang diperjuangkan. Dan aku pengen banyak tahu juga Pak sebenarnya. Mungkin di beberapa netizen dan terutama Gen Z, Gen milenial mungkin Pak pengen lebih mengenal lagi. Dan aku sangat excited banget nih Pak buat tahu sebetulnya secara dulu ini kesibukannya apa gitu Pak, sampai sekarang bisa terjun ke sini. Iya, saya dulu lahir di Tasikmalaya. Tasikmalaya lahir 29 Juni 75. Oke Pak. Di Cibalong ya, kecamatan Cibalong Pak. Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik ya. Jadi saya termasuk Turki. Turunan Kidul. Iya. Turunan Kidul. Kemudian sampai kelas 4 di Tasik. Iya. Terus pindah ke SD Sejarah 6. Karena Bapak kan dinas Telkom. Bapak dulu di Telkom. Ya, kontrak dan kami di Kompleks Parmindo ya. Parmindo. Itu rumah saya itu Pak. Oh ya? Iya, Margahayu Permai lah belakang. Oh iya, Parmindo. Sampai kelas 6 di situ. Jadi saya lulus dari SD Sejarah 6. Iya. Masuk ke SMP 14. SMP 14 ini. Ya. Karena rumah kan Antapani. Ya, pas pindah Antapani, SMP langsung 14. Langsung 14 dekat lah Pak. Ya, terus SMA 8. SMA 8. Masuk ke Biologi ITB. Oh, masuk ITB Pak ya? Ya. Masya Allah. Dulu sama ibu saya disuruh ke Masjid Salman. Aktif aksinya di sana. Berarti ketemu sama Prof. Miftah Farid. Iya. Beliau dosen saya dulu. Dan sekaligus jadi guru juga Pak. Iya. Alhamdulillah. Selanjut dari biologi itu Pak. Nah, saya kan cita-cita mau jadi dosen. Seneng lah lihat dosen-dosen ITB-nya, parinter gitu kan. Pak. Ada bisnis, jadi dosen dan bisnis saja. Makanya saya terus S2 di ITB. Lanjut sampai sempat S3 juga. Lanjut S3 di biologi ITB. Di biologi ITB juga. Cuma nggak selesai. Tapi sempat jadi dosen Pak ngajar? Iya sempat, ya dosen luar biasa sempat. Ya, karena pas angkatan saya kan perpindahan dari PTN ke BHMN. Perguruan Tinggi Negeri ke Badan Hukum Milik Negara BHMN. Jadi angkatan saya dosen agak sedikit. Saya lumayan nunggu lama juga. Iya. Saya cita-cita dulu jadi dosen Pak, tapi dosen Vkom. Cuman motivasinya nggak bagus Pak, karena mahasiswanya cantik-cantik. Itu motivasi yang bagus. Nah, dari background biologi lalu kemudian ke politik ini seru. Nah, ada kakak kelas saya kan, dia aktif di Salman juga. Terus dulu Salman tuh emang masjid ya. Saya kan di Karisma ya, dari SMA kan. Wow, Masya Allah. SMA kan saya adik Karisma, adik mentor. Jadi masuk ITB, kan ada resenya di wah kira aktif dulu. Jadi saya mungkin baru tahun kedua aktif di Salman di Karisma sebagai pembina. Jadi saya adik mentor, terus jadi pembina Karisma. Cita-cita dosen. Diajakin, ini ada partai baru, Partai Keadilan. Dulu masih PK ya, berarti tahun 98 Pak ya? 98. Partai Keadilan, sama lagi dosen. Enggak, saya terapi politika. Enggak usah, kamu bantu aja. Kita kalau ada pelatihan, bikin proposal, mau bicara, siapa gitu malah gampang gitu. Iya, akhirnya kan dulu undang Pak Pak Reza, Muhammad Reza ya? Iya, Pak. Trainer ya? Trainer teman-teman. Nah, saya ngundang beliau mau bicara. Ya senang aja bikin proposal, jadi MC gitu. Di belakang aja. Dulu tuh tahun di 98 sampai sekarang nih Pak. Sampai akhirnya di belakang sampai 2006. Kemudian lagi pemilihan ketua DPD dulu, Dewan Pengurus Daerah Kota Bandung, PKS, udah PKS. Udah PKS ya.
Saya bilang, saya mau asisten mengawal, udah mau jadi dosen. Gitu kan. Sampai akhirnya jadi majelis pertimbangan, akhirnya jadi ketua DPRD. Gitu. Ketua DPRD langsung sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Jadi saya itu baru masuk DPRD. DPRD Kota Bandung 2009. 2009 kemarin. Ketua Komisi A. Kemudian 2014 masih terpilih lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi wakil ketua DPRD. Ya. Terus 2019 disuruh ke provinsi. Yep. Provinsi jadi ketua fraksi. Itu jabatan yang mentereng sebenarnya Pak untuk karir politik ya Pak. Kan banyak yang pengen tuh Pak. Cuman saya sedikit kecewa Pak. Maksudnya kenapa dengan perjalanan yang luar biasa, saya ngebayangin rumah Pak Haru itu mewah. Iya, mepet ke sawah. Jadi rata-rata kalau anggota DPRD itu ketemu sekarang kurang apa ya Pak, kalau ketemu anak muda kayak kurang antusias, tapi kok Bapak bisa sangat humble dan mohon maaf sangat sederhana. Apa yang jadi motivasi? Maksudnya kenapa Pak? Bapak bisa sampai di titik itu Pak? Ya kan kita belajar dari orang tua ya. Bapak saya kan tadi dinas Telkom. Okay. Ya kami sekeluarga nggak kekurangan lah, cukup. Kata orang sih gaji Telkom teh besar. Tapi saya kan bertiga bersaudara, ya cukup lah dari orang tua dan nggak macem-macem gitu. Jadi itu yang diajarkan kepada saya. Sehingga sampai sekarang jadi salah satu prinsip. Saya ke anak saya juga sama, gitu. Jadi ya pernah lah anak saya mau berantem ya, karena kan tahu saya di dewan, tapi anak saya nggak pernah ngomong. Iya. Di kelasnya diem aja. Ini laki ini Pak ya? Satu laki ya. Laki. Saya 5 anak saya. Oh ada 5 Pak? Ini kan anak saya ada 5. Boleh lihat Pak. Wah. Yang perempuan 1, Iya. yang berdiri itu di tengah. Iya. Nggak pakai kacamata, udah nikah. Baru lulus dari seni rupa ITB. Kalau yang laki-laki itu tadi Najla ya, ada nikah. Iya. Ini Irsyad. Irsyad yang kedua. Sama dengan saya di biologi ITB. Oh sama ITB juga. Yang tengah, yang ketiga Naifah, masih kelas 3 SMA, 12 ya, kelas 12. Iya. Di Asyifa. Yang paling pojok itu berdiri Amira, kelas 6 SD. Di Arca Manik. Yang kecil ini Fatia, kelas 5 SD di Arca Manik. Nah, si Irsyad ini masih ada SD. Begitu tahu bapaknya di dewan, sama teman teriaki koruptor. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi mau berantem. Irsyad nggak terima. Nggak terima. Gitu. Disikat tapi terjadi Pak. Terjadi kan, ya kialah. Gitu. Mana sama bapaknya di ini. Iya. Tapi wajar ya Pak ya, ngambek atau datang gitu babe urang mah yang ngadat. Tapi ya menariknya itu filosofi yang kesederhanaan ini Pak, maksudnya nilai kesederhanaan ini yang saya jarang temuin ya, aku jarang temuin sih Pak. Jadi bersyukur banget sih ada bisa ketemu dan bisa dengar langsung dari Bapak. Dan yang paling menarik saya sekarang akhirnya baru ada di titik mencalonkan jadi wali kota Bandung. Saya terus terang Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya mengamati dulu Pak untuk ketemu, karena beberapa calon itu ya teman saya juga dulu sih Pak. Beberapa calon itu jadi teman nongkrong, teman. Ya karena saya seneng nongkrong sama yang di atas dulu usianya. Teman-teman juga. Nah, akhirnya saya menetapkan saya pengen ketemu sama ini, dan kayak ada sesuatu yang pengen saya sampaikan juga, dan pengen banyak saya tahu juga. Mudah-mudahan ya atas rencana Allah Pak, akhirnya sebelum aku berangkat ke Jepang bisa ketemu sama Pak dan bisa dengar langsung, bisa lihat langsung. Kan doa orang safar. Amin Pak. Boleh. Amin. Dan saya sangat berharap netizen atau follower Andi Boni, terutama Gen Z, tahu banget tentang Pak Hari yang luar biasa ini. Nah, apa yang sebenarnya Bapak harapkan dengan jadi wali kota? Sampai Bapak harus menjadi untuk wali kota. Sebenarnya daya dorongnya gitu Pak. Apa? Sebenarnya saya kalau bisa yang lain mah yang lain aja. Karena jadi wali kota itu berat. Sebelum jadi calon wali kota, saya tuh menjadi calon gubernur. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kenapa kok mau gitu? Ya karena kan saya masuk PKS karena
berharap PKS ini bisa jadi sarana perjuangan untuk memperbaiki nasib Iya. rakyat. Rakyat. Saya 15 tahun di DPRD. Betul. Saya tahu jadi kepala daerah itu tidak mudah. Iya. Apalagi di Bandung. Betul. 2 wali kota hilang, Luar biasa. Iya. 2 sekda hilang. Hilang. Ya kan? Di Betul. provinsi juga ada kepala daerah sama, ya kan? Iya. Nah, jadi itu teh bukan pekerjaan gampang. Mudah. Iya, betul. Dan saya pernah ngobrol sama teman saya, teman SMA. Adik kamu mau apa jadi politisi teh? Harus ikut pemilihan tiap 5 tahun. Bisa kepilih, bisa enggak. Dan udah saya rasakan kan kemarin ditugaskan ke pusat, nggak kepilih kan. Iya. Gitu. Saya bilang ya kan harus ada di antara kita yang masuk ke DPRD, DPR RI, karena nanti kan bikin perda. Betul. Aturan-aturan. Sekarang mau nggak yang ngurus urusan kamu itu benar jelema? Itu dia. Kan harus ada di antara kita yang Memperjuangkan. ngurusin itu. Saya bilang, sok atuh mau kamu boleh. Saya bilang, bantu kamu wet. Dia aja nggak mau ini. Dia nggak mau. Dia kan dinas juga di Telkom. Menurut saya SMA. Gitu. Jadi ya ini tugas. Saya nggak pernah daftar. Tidak pernah sampai Bapak Saya maksa tidak gitu. mendaftarkan diri. Saya ditugaskan oleh partai. Misal. Saya memang ditanya kesanggupan sebagai kader partai, ya harus siap. Karena kan kita niatnya berdakwah, Ya. niatnya beribadah. Sekarang kalau kita ditanya untuk berdakwah, misalnya Ustadz Andi ke mana gitu, touring, minta bantuan, tolong dibantu Al-Quran, tolong dibantu ada pengajian di situ, terus menolak, gimana rasanya? Nggak tega. Nggak tega, Pak. Atau mengatakan Betul. tidak, semangat yang lain aja kan enggak. Betul. Kita berangkat kan. Iya. Bahkan katakanlah kita sedang agak kurang fit, kumaha caranya berangkat. Berangkat, betul. Nah kira-kira begitu. Iya. Karena kadang ada anekdot di anak muda ya Pak, Gen Z itu kan ada quotes kayak misalkan kalau yang lain bisa, mengapa harus saya? Waalaikumsalam, wah ibu. Ini kopinya. Ya, namanya. Ibu izin ya, Ya. alhamdulillah. Ini maaf ya Umi ya. Ya, Masya Allah, hatur Seneng nuhun, banget. Ustaz. Ya. Ustaz sudah berkenan. Salam dari mamam dari istri. Iya. Mohon maaf. Di rumah tadi Kopo. Abdi di Kopo, Wah. istri mah kaleresan orang Panjalu Bapak. Oh. Mohon Ciamis. Ciamis. Mohon Ciamis. Kami. Enggak, di luar Iya, ada- Ibu Umi hatur nuhun pisan, hatur Oh. nuhun pisan. Di kawasan abdi mah orang Bandung, mung Bapak mah tinggi di Jakarta. Oh. Ibu di Cianjur, akhirnya ngalih ke Bandung Iya. gitu. Jadi alhamdulillah Pak. Kalau lahir di Bandung, besar di Bandung. Siap. SMP Bandung kan SMP Tilu, Dewi Sartika, Oh. Dewi Sartika. Alhamdulillah. Gitu Pak. Iya. Nah ada anekdot di anak muda Pak. Apa katanya? Seandainya yang lain bisa, mengapa harus saya? Di satu sisi kalau penempatannya itu di sisi yang tadi Bapak sampaikan, ya betul, saya juga pasti mungkin ada rasa ya ini tanggung jawab yang berat sebetulnya. Tapi kalau di anak muda justru malah kayak lempar batu sembunyi tanah, urang mah sok weh, tapi nggak mau sama sekali teh, nggak mau berkontribusi gitu Pak, nggak mau bekerja keras untuk itu ya Pak. Nah sebetulnya kalau ngelihat anak muda sekarang di Bandung Pak, karena ada salah satu permasalahan juga ya Pak, kalau aku boleh melihat mental Gen Z sekarang katanya sering dibicarakan, itu menurut Bapak apa jadi sesuatu polemik yang cukup besar nggak sih Pak sebetulnya? Dan ada rencana apa Bapak dengan anak Iya muda kan ini? kemarin sempat jadi bahan diskusi ya, Iya. mental health. Jadi siapa yang bilang sandwich generation, Sandwich generation ya Pak. generasi strawberry gitu ya. Saya juga pernah ditanya di mana tanggapan yang haru terhadap hal tersebut. Saya bilang sandwich teh enak. Ya, es krim strawberry juga enak, favorit. Kalau konteksnya mereka teh kreatif, ya independen, sangat care gitu kan, itu kan bagus. Betul. Tapi rapuhnya jangan, Nah, iya. jangan ya dek, Jangan ya dia. rapuhnya jangan. Bapak tahu juga istilah itu ya. Nah, osok lah nya, Oh, sok. sok aja ngobrol. Ngobrol. Mana kia keharu siap. Gitu. Jadi rapuhnya jangan.
mudah stresnya jangan, Yes, betul Pak. FOMO-nya jangan, Semuanya ya. gitu. Jadi saya kira itu yang harus diimbangi. Kan setiap generasi pasti ada plus minus kan. Betul. Gen baby boomers pasti ada. Betul. Saya gen X pasti ada. Betul. Gen Y ada, Pasti ada. ya kan? Gen Z ada juga. Masih ada juga. Nah, sekarang tinggal kita saling mengisi aja. Iya. Gak usah menghakimi ya. Saya sepakat banget itu Pak, nggak usah dihakimi bahwa ini lemah, Iya, kayak udah dijudge gitu ya Pak. Iya, dan dia juga nggak suka. nggak suka gitu. Generasi rebahan, generasi mager gitu. Iya betul. Tapi kan ada sisi positif, mereka teh kreatif, inovatif, Yes. natif digital. Iya. Saya mau HP paling banten pakai telepon, pakai WA. Tapi kan ku anak saya mau diulik. Iya. Bisa ngedit video, Ya, bisa segala pokoknya malah. macam segala macam. Makanya Ya. pinjem HP, oke. Saya kasih. Iya, iya. Gitu. Jadi ya karena ya itu dunia mereka. Iya. Dan kalau aku lihat Pak, anak muda itu sekarang mungkin kelebihannya salah satu ada nilai kritisnya Pak ya. Ya, Memang aku kemarin lihat kayak dari World Trade Nutrition itu Indonesia termasuk peringkat kedua di bawah terkait minat bacanya rendah tapi Iya. minat komentarnya tinggi Pak. Nah artinya ketika baru ada di titik politik dan juga mencalonkan jadi wali kota, seberapa siap Bapak menerima kritikan dari setiap anak muda? Kira-kira apa ada program atau rencana apakah untuk mendengar aspirasi anak muda, ruang Iya. yang memang disediakan? ya kan saya sama Kang Dani kan visinya menjadikan Kota Bandung kota kreatif dunia Betul. yang maju, yang agamis, yang sejahtera, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Saya dengan Kang Dani, dia umurnya 32 tahun, 32 Pak, ya. lebih tua saya ternyata Pak. Iya. Ya, saya kan dulu juga sama kan, proses bareng kan memilih juga ya, sama kayak milih jodoh kan. Iya betul. Nggak berarti tiap orang lewat langsung terus saya ambil kan, nggak gitu. gitu. Nggak gampang gitu ya Pak ya. Ya gitu kan. Ya saya akhirnya ya udah, karena dia diusung dari Gerindra, calonnya Kang Dani, ya saya juga kan sepintas lah ya. Iya. Ini gimana insya Allah bisa cocok Gitu. gitu ya. Dia masih muda, ya bisa menutupi kekurangan saya mungkin. Oke, jadi dari sisi itunya ya Pak ya, Iya. bijaksananya ada di Bapak. Ya udah tua ya gitu. Keilmuan yang luar biasa juga, meskipun Kang Dani juga pasti ilmunya luar Iya. biasa ya Pak, dan Iya. di titik. Dan anak gitu saya ya. juga kan Gen Z. Iya, iya, Artinya saya kan harus selesai dulu ngobrol sama anak saya. betul Pak. Kalau saya gagal ngobrol sama anak saya, insya Allah saya gagal juga ngobrol sama Gen Z. Benar banget Pak. Aku lihat kayak kasus begal ya, misalnya Pak begal di Bandung lah. Ataupun kayak permasalahan anak motor, kenakalan remaja di sana. Kalau aku lihat salah satunya mungkin kurangnya pendampingan, karena nggak bisa mutlak menyalahkan pemerintah misalnya di situ misalkan. Iya. Karena kayaknya terlalu kalau kata Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, suksesnya mendidik anak itu kan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan ya Pak. Iya. Sehingga kalau dari penguasa yang membuat sebuah kebijakan, tapi ya pendampingan memang sulit juga di orang tua, yang akhirnya anak jadi liar ya Pak, di luar sebetulnya. Nah, Liar di luar. liar di luar Pak, betul. Dan seolah nggak terkendali akhirnya mereka ini. Walaupun sudah setiap sekolah aku rasa mengajarkan pendidikan yang sangat baik ya Pak. Dan apa pandangan Bapak terhadap anak muda di Bandung ini, kalau selain dari sisi kreativitas Pak misalkan yang selama ini muncul terkait misalkan yang tadi ya Pak, dengan hobi mereka, kayak orang suka bilang Bandung itu menyenangkan, tapi ketika kalau udah ada demo atau kayak apa yang menyalahkan, kalau udah Persib main rusuhnya luar biasa. Sebenarnya karakternya bukan karakter Bandung kayak Pak ya, kalau rusuh gitu anak muda Bandung ya Pak. Jawa Barat nggak kayak Sekarang gitu. mah ngopi dulu aja, nah, dingin. Ya Pak, boleh Pak, boleh. Ayo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena disambil kamu nih, iya, no itu jangan nantinya. Ali Agrem ya? Ali Agrem. Ali Agrem ya Pak ya. Karena aku lihat di satu sisi aku nggak terima ya ketika orang menjelekan Bandung dengan anak muda. Karena padahalnya anak muda itu
cuman tidak ada ruang mungkin ya Pak. Saya aku buat di masjid di Bandung ada satu majelis, namanya Majelis Satu Rasa, untuk menampung anak-anak muda sebetulnya. Saya berharap itu dulu untuk merubah itu semua ya jangan selalu dilempar ke penguasa misalkan. Kita berharap lebih untuk bisa, karena banyak yang harus kalau kita mau nyala. Tapi apa yang mau kita mulai untuk bisa merubahkan gitu ya Pak. Sambil nanti terus bersinergi tentunya gitu. Nah, akhirnya saya memilih untuk bab akhlak itu menjadi salah satu yang paling utama, dan kita selalu berusaha untuk bina di sana. Namun terkadang juga teman-teman di komunitas dakwah misalkan Pak, atau anak muda yang positif kurang mendapat apresiasi dari pemerintah Pak. Nah, sebetulnya ada rencana apa Pak? Saya mau sharing ya. Ketika saya mulai kampanye, saya sudah jalan berarti kan dari sejak 15 tahun yang lalu dengan reses sebagai anggota dewan. Tapi saya baru kan sebagai calon wali kota mah, udah belum pernah sebelumnya. Kesimpulan saya, dan saya confirm ke teman-teman komunitas kreatif, karena kan keluhannya ketika kami tumbuh, ini pemerintah nggak ada. Kalau udah jadi kami di aku. Itu banget Pak, kadang gitu ya. Cocok ya? Cocok Pak, Okay. cocok betul. Sehingga saya bilang, boleh nggak kalau saya bilang kalian teh fatherless? Boleh. Puntennya diterusin sama saya, kamu jadi broken home. Sebenarnya banyak. Broken home itu kan nggak betah di rumah. Keluar. Di luarnya melakukan keliaran. Dalam rangka apa? Mendapatkan perhatian. Betul. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan pengakuan. Kalau dia di rumah sudah mendapatkan perlindungan, pengakuan, kasih sayang, penghargaan, kan dia nggak perlu di luar. Ngapain? Gitu. Jadi saya setuju tadi dengan Ki Hajar Dewantara. Bahkan kan Madrasatul Ula kan, rumah itu. Madrasah pertama, sekolah pertama. Sebelum SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan rumah dulu. Rumah dulu yang dijadikan fondasi awalan pendidikan. Jadi kalau di rumahnya udah berantakan, di sekolah juga berantakan, di masyarakat berantakan, ya jadi generasi berantakan. Dan itu kerusakannya masih sekali Pak. Jadi kemana-mana ya Pak? Jadi broken windows kan. Iya. Itu kan di Amerika kejadiannya ada satu kota yang hancur-hancuran. Iya. Lalu di riset gitu. Alhamdulillah nih Pak, udah azan. Paling aku mau nanya terakhir ya Pak, untuk lebih obrolan lebih lanjut. Ada kekhawatiran Pak. Kekhawatiran saya itu tentang apa yang disampaikan di Quran terkait khomru wal maisir, bahwa ini adalah sumber kehancuran dari masyarakat. Kalau saya sangat percaya Pak, bahwa di mana judi dan miras ini, utamanya miras ya Pak, itu jadi marak, itu pasti akan ada kehancuran pribadi, personal, keluarga, sampai masyarakat. Pandangan Bapak seperti apa, dan apa kemudian Bapak ada kebijakan nanti yang mungkin suatu saat ada yang bisa saya kemudian sampaikan ke masa dan saya bisa perjuangkan juga. Ya, jadi karena saya dulunya juga nggak bisa menghubungkan antara istilah autopilot, Bandung autopilot, Gotham City, ya kan? Iya, betul. Bandung lautan sampah. Ya. Itu saya lihat nggak ada hubungannya. Itu satu peristiwa satu-satu. Ternyata ketemunya itu fatherless semuanya juga. Fatherless. Termasuk miras juga. Termasuk jadi online, termasuk bank emo. Iya, pemimpinnya nggak hadir. Pemimpin tidak hadir di dalam kehidupan mereka anak muda itu. Jadi siapapun nanti yang terpilih jadi wali kota, agar dia hadir jadi pemimpin seperti ayah di rumah. Kan nggak boleh tuh anak gadis keluar malam-malam. Tuh, kalau dibilang dong, ini kamu maghrib harus di rumah. Betul. Iya kan? Ada bapaknya. Tingkat perzinanya tinggi sekali. Iya, kamu maghrib sudah di rumah. Kalau maghrib belum di rumah, ditanya sama bapaknya, kemana kamu? Dicari. Kakaknya suruh nyari yang laki-laki, adiknya suruh nyari yang laki-laki. Dia ada pelindungnya. Siap. Iya kan? Betul. Dia ada keperluan, kita penuhi.
betul. Nanti anak kita ada yang nemui, saya udah punya menantu ya. Misalnya suka diantar bareng, kan kita tanya, siapa? Serius nggak? Betul, itu Iya kan? pengawasan sampai sedemikian. Nah, kenapa bisa sampai Terlalu bebas. perzinahan? Kenapa terjadi ada minuman keras? Kenapa ada judi online? Kenapa ada pinjol? Kenapa ada bank emo? Itu nyambung. Karena autopilot, karena Gotham City nggak ada pemimpin. Nah, pemimpin harus hadir, jadi orang tua, jadi bapak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kan nggak mungkin bapaknya nggak boleh semua. Nggak mungkin juga kata bapaknya boleh semua, kan nggak mungkin. Yes. Makanya lambang generasi yang lemah itu kan yatim. Mustadafin. Betul. Padeles. Dan Indonesia nomor 3 padeles di dunia. Nomor 3 ya Pak? Oh aku baru nih. Orang nomor 3 di Dunia. dunia. Hilang sosok. Sosok ayah. Ayah nama ayah. Ayah, Tapi ayah, ayahnya tuh apa lu? Kudu jadi ayah. Padahal oh ya kayak di kita ya Pak, orang yang nggak berilmu ya anak yatim disebutnya, meskipun dia punya ayah ya nggak punya ilmu ya. Padahal pendidikan ayah pertama ya Pak juga untuk kemudian Jadi, penguatan pemimpin pengawasannya. Muncul dulu jadi sosok ayah, dia sosok bapak. Dan ketika suatu saat Bapak menjadi pemimpin Bandung, Bapak akan mengupayakan juga untuk kehadiran itu ya Pak, untuk Setelah wali kotanya hadir, kepala dinasnya hadir, birokrasinya hadir, orang tua di rumah kita kasih parenting. Kamu harus hadir jadi bapak. Yes. Nah, cukup kamu nyari uang. Apa itu termasuk salah satu program unggulan Pak nanti? Insya Allah kan tadi kita ingin Bandung bersih kotanya, Bersih kotanya, lancar jalannya, lancar jalan, maju UMKM-nya, maju UMKM. ya kan? Kita juga ada advokasi untuk pinjol, Ya. 200.000 sembako untuk yang tidak mampu, Ya. layanan kesehatan 24 jam untuk masyarakat tidak mampu gratis ditanggung pemerintah. Itu kan dalam rangka supaya bapaknya hadir, Ya, betul. gitu. Karena kan nggak bisa main peraturan dulu. Nggak bisa Pak. Iya betul. Dia kan kita harus masuk dulu ke anak kita. Ay, kamu kunaon tadi ke sekolah kan? Masuk dulu. Jangan langsung kamu di mana, nggak jangan. Mana sekolah wae, hai. Tapi nggak tahu latar Tanya dulu belakangnya. kenapa. Mungkin dia baru putus sama pacarnya. Ya itu mah biasa tuh laki-laki mah sekali tolak bintang 1, 2 kali tolak bintang 2, biasa itu mah misalnya gitu. Iya betul. Jadi itu alhamdulillah Pak yang saya bisa dapatkan mungkin Pak, salah satunya tadi ada terakhir Bapak sampaikan tentang 3 hal yang betulnya saya concern banget Pak. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Saya kira itu yang sangat dibutuhkan di 2025 sampai 5 tahun ke depan. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan paling pentingnya betul sepakat juga Pak tentang bagaimana hadirnya orang tua di rumah, teman buat anak. Kebetulan saya dipanggilnya yang di bawah ini Pak Papap Pak. Oh, Pak. Jadi kalau ketemu Papap, karena aku pikir semua Cocok, orang kan? iya itu Pak, karena ternyata meskipun orang ini punya orang tua, ternyata yang dengerin curhatannya aku. Jadi aku ngerasa oh iya betul, nggak apa-apa orang mau manggil Papap. Yang repot tuh ketika ibu-ibu manggil saya Papap. Oh, teman Itu- saya punya teknik juga. Betul. Ibu-ibu, nama saya Abi. Oh, Siapa Bu? Abi. Ya Umi. Oh, eta modus, eta eta mah. mah modus ya sudah. Nengan jambu batu eta mah biasa apa? Jambu batu teh janda manis baru beranak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali lagi Sama-sama. Bapak. Insya Allah sholat isya, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan Insya Allah. Bapak izinkan kalau misalkan saya suatu saat mendapatkan masukan juga dari anak muda saya bisa ketemu Bapak. Suatu saat Bapak insya Allah jadikan pemimpin bagi Kota Bandung. Doakan Semoga ya Allah, terbaik, takdir terbaik. insya Allah Pak, takdir yang terbaik apapun. Tapi ya manusia mungkin boleh berharap Pak ya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memilihkan, Amin. Allah menjadikan Bapak yang terbaik di Kota Bandung, sehingga program perbaikan bukan hanya sekedar gimmick atau Insya sebuah Allah. slogan, tapi ini yang jadi program nyatanya yang dari Bapak dengan ketulusan hati, dengan Allah. kesederhanaan Bapak, semoga jadi cerminan buat saya juga Pak, Amin. jadi teladan buat saya, dan apa yang Bapak nasihatkan juga mudah-mudahan saya juga Berapa perjuangkan putranya? bersama. Saya 4. 4, Masya Allah. Alhamdulillah Pak, 4. Yang besar? Yang paling besar 6 SD. 6 SD. Paling kecil 1,5 tahun. Alhamdulillah Pak. Istri 1, anak 4. Siap. Insya Allah itu Pak. Dan saya pasti juga Pak, mungkin saya juga tidak pernah meminta ada di titik ini sebagai siapa, tapi Allah yang menjadikan saya harus berusaha juga untuk Amin. membawa kebaikan juga untuk Kota Bandung. Bersama dengan Bapak, mudah-mudahan
Semoga Allah sekalian senantiasa menjaga Bapak Amin. dan melancarkan semua program Bapak. Mohon maaf. Jaminan lah, tamannya lah ya. Siap Pak, Nanti pulang dari Jepang, ada kabar gembira nih Pak, insya Allah. Tolong saya diundang nanti Pak. Insya Allah. Sekali lagi saya terima kasih dan saya sampaikan ke teman-teman, saya nggak diundang sama Bapak ya Pak. Wallahi saya nggak diundang sama tim, betul-betul kehadiran saya atas dasar Allah kecintaan yang saya mengirimkan. kepada Badung dan Allah yang mengirimkan saya ke sini. Amin. Insya Allah. Terima kasih sudah kami terima Bapak baik. boleh aja ya, supaya Papap boleh Pak. Punten tuh nyandak naon Pak, saya ada betul, satu bisa. buku Pak, ini buku ketiga. Oh. Dan ini buat anak muda sebetulnya Pak. Judulnya Allah Beri Aku Kesempatan. Masya Allah. Ini saya bingung mau ngasih apa, mudah-mudahan ada sederhana bisa. dari Bapak ini. Mudah-mudahan Pak. jadi aman jariah. Amin amin insya Allah Pak. Minta doanya selalu Pak. Bapak boleh ya. Jazakallah. Sehat selalu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.